Halo semuanya. Halo yang di studio. Halo. Halo yang di rumah. Kenalin, nama aku Nanda. Buat kalian yang udah nonton dari episode 1 mungkin udah kenal, tapi yang baru nonton sekarang, aku mau perkenalkan lagi. Aku Nanda dan selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Oke, nah di episode kali ini kita akan berbicara dengan bintang tamu kita yang luar biasa ya pengalamannya. Kita akan berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita sapa dulu. Ada Sevanya. Halo. Halo Sevanya. Halo Nanda. Bisa dipanggil apa nih? Seva. Seva, oke Seva. Oke teman-teman, kita akan langsung berbincang-bincang, cerita yuk. Oke, halo Seva. Halo Nanda. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, boleh tolong di quote sedikit? Puji Tuhan baik. Oke, tambah lagi boleh? Puji Tuhan baik. Oke, that's more like it. Itu lebih baik. Gugup kah? Ya, ini pertama kali sih pengalaman. Oh, pengalaman pertama kali. Tidak apa-apa. Semua orang harus mulai dari bawah dulu ya. Harus mencoba. Saya juga pertama kali jadi host. Jadi maaf ya teman-teman kalau masih banyak kekurangan, tapi tidak apa. Kita coba sama-sama ya. Oke. Boleh nggak kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu? Maksudnya kayak sekarang kamu kesibukannya apa? Saya kesibukannya kuliah jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Ada yang kakak alumni teknik? Ada? Boleh suaranya? Ada. Ada nanti ada. Teknik ya susah kah? Ya, lumayan lah. Lumayan. Kalian tuh yang jadi apa sih kayak untuk pembangunan itu? Ya. Iya, infrastruktur ya. Ya. Oh, wow. Banyak matematika pasti? Ya, banyak. Wow. Kamu suka mate? Ya, lumayan lah. Lumayan. Kalau aku suka. Bercanda ya semuanya. Ini biar nggak tegang ya, Oke. Kalau itu kan masih bukan kuliah. Kalau pelayanan gimana? Puji Tuhan saya pelayanan saya udah jadi tim leader. Tim leader. Di Wow. suatu gereja IFJF. Di IFJF. situ saya memimpin remaja-remaja lah. Remaja. IFJF. TYC. Dan saya juga masuk di tim Praise and Worship. Ngapain? Nyanyi? Main gitar. Main gitar. Wah. Nice. Jadi pelayannya di Praise and Worship, main gitar. Akustik, elektrik, dua-dua Iya bisa. sih, bisa. Ya. Wih, multi talenta ya. Leader TYC, tim leader Ya, leader. TYC. Ya, TYC. Oke. Itu tunggu. Kamu kuliahnya di mana nih? Kuliah saya di Unsrat. Unsrat. Universitas Samratulangi Manado. Oh, Manado. Tinggalnya di? Tinggal di Temohon. Wow. Ya, lumayan jauh. Pelayanannya di? Pelayanannya di Pandano. Waduh. Agak pindah-pindah ya. itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Kebetulan aku tinggal dengan om saya. Oke. Cuma karena keluarga di Temohon, jadi ya otomatis bolak-balik. Tapi aku ngekos sih. Oh, waktu di mana ngekos? Soalnya aku ngekos. capek sendiri ya mikirin kamu. Iya. Soalnya kayak bolak-balik setiap hari, pasti capek banget. Tapi kalau, berarti tiap akhir pekan pulang. Pulang. Untuk pelayanan minggunya di Ya, Tondano. Tondano. Wow. Capek? Ya, capek sih. Cuma jalani aja sih. Jalani aja. Pasti kamu merasakan penyertaan Tuhan lah ya. Ya. Maksudnya kayak, Pasti. menurut kamu Tuhan baik nggak? Sangat baik. Nah, kenapa tuh sangat baik? Karena pada saat saya kuliah, hari demi hari, Tuhan pasti tolong lah begitu. Saya percaya bahwa di saat saya susah, di saat saya butuh sesuatu, Tuhan selalu sediakan begitu. Amin. Tuhan yang menyediakannya.
Apa yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Ya. Ada amin? Amin. Amin. Oke, itu sedikit kesaksian ya. Ya. Aku mau tanya nih, kamu emang udah lama di Manado atau kayak Aku baru di Manado? pas aku kuliah. Mm-mm. Sebelumnya aku di Manokwari, kuliah ke Manado. Oh, Karena kebetulan Manokwari. aku juga orang Manado, papa mama Manado. Terus bagaimana sampai di Manokwari kamu? Nah, papa mama ngerantau ke Oh, kukira kamu berenang ke Manokwari. sana. Nah, kebetulan Nggak ya, juga bercanda. banyak keluarga di sana. Banyak keluarga, Iya, keluarga. berarti kamu Merantau ke sana. oke. Wait, kamu sama Keisha Sepupu. sepupu. Oke, teman-teman yang nonton, yang kalian penasaran siapa itu Keisha yang tadi aku mention, sepupunya Seva, itu kalian bisa cek previous episode sebelumnya. Itu ada Keisha yang dengan kesaksian walaupun masih muda tapi sudah di luar biasa dipakai Tuhan. Oke, lanjut. Terus kamu di sana tinggal sama siapa? Di Manokwari. Manokwari. Saya tinggal dengan tante Mm-mm. saya dengan, ya itu mamanya Keisha yang Mm-mm. episode sebelumnya. Iya, Saya tinggal dari umur ya kelas 4 lah. kelas Umur 4 paling- SD. Ya, kelas Oke 4 sih. SD. Itu karena kebetulan orang tua saya pisah, jadi saya tinggal dengan om saya, tante Oke. saya. Jadi karena ada sedikit ada Problem. masalah ya, Ya. ada problem rumah tangga yang mengharuskan kamu untuk tinggal bersama dengan tante. Ya, Pasti saat itu berat sekali ya. Ya. Maksudnya kayak kamu anak sekecil itu ya, Ya. bertarung dengan maksudnya aduh, aku nggak bisa relate, but I feel so heavy heart. Ya. Tapi jangan murmur ya, itu hanya menjadi satu bagian pelajaran kehidupan. pengalaman. Karena look at you now, lihat kamu sekarang. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa sampai sekarang. Terus berarti dari kelas 4 SD itu kamu dengan tante tinggal dengan tante terus sampai kamu kuliah Ya, ke Manado. Manado. Nah, itu ke Manadonya kamu sendiri doang atau Iya, 2021 aku lulus SMA. Ya saat itu saya ke Manado kuliah sendiri? sendiri. Wah, Sorry, kebetulan mama saya juga di sini. mama kamu di sini. Ya, Oh, berarti kamu tinggal sama tante, tapi kamu juga tahu mama di sini. ya. Nah, pas kamu pindah itu kamu tinggal bareng mama kah, balik ke mama Ya, atau untuk kayak pertama kali sih ya tinggal dengan mama karena masih ya belum terbiasa lah dengan Manado. Iya. Karena masih tempat-tempat yang misalnya kemana atau ke sini nggak tahu tempat, ya mama yang arahkan sih. mama yang arahkan. Itu berapa lama tuh? Maksudnya kayak sama mama sampai kan 1 kamu bilang semester. tadi ngekos kan? Ya. 1 semester. 1 semester. Saat semester awal kamu di Manado Ya, lah ya. semester 1. Iya, semester 1. Setelahnya kamu udah ngekos sendiri? Ngekos sendiri. Sendiri. Oke. Selama pindah ke sini ya? Selama ada di sini nih, di masuk kampus baru, segala macam gitu. Ada nggak kayak kesulitan beradaptasi? Maksudnya ada, terus kayak berapa lama gitu? Untuk beradaptasi ya. Mm-mm. Ya puji Tuhan lah, saya bisa beradaptasi. Kebetulan juga ada teman yang dari Papua. Mm-mm. Kita ketemuan di tes untuk masuk universitas. Nah, di situ saya ketemu dia lah. Kita ke Manado sama-sama dan ya kita ngekos sama-sama sih. Oh, jadi kamu ke Iya. sini memang kalau keluarga nggak bareng siapa-siapa tapi bareng teman ya ada Ya, ya. bareng Untungnya teman. Puji ada Tuhan, ya ketemu puji Tuhan ada teman. teman ya Iya. satu. Nah, terus kamu kan bilang kamu ke Manado ke mama dulu. Ya, Mama stay-nya di mana? di Manado. Manado. Ya. Terus bagaimana kamu bisa ended up sekarang ada di Tomohon dan pelayanan di Tondano? Itu sih sebelumnya memang saya masih sendiri di sini. Mm-mm. Pada saat 2022 sih kalau nggak salah, tante saya, om saya yang dari Manokwari, Iya, yang mereka kamu pindah tinggal bareng kemari. itu. Iya. Ya, Oh, pindah. pindah kemari. Oh iya, ya papanya Keisha ya teman-teman Iya. kalian. Oke, pindah kemari terus akhirnya kamu Ya, tinggal. tinggal dengan mereka. Habis itu karena Hah? mungkin karena masih terbiasa tinggal dengan om tante, jadi ada satu sisi kurang nyaman sih dengan
tinggal dengan mama. Tapi dekat sih, cuma ya namanya juga besar Iya, sama tante dengan benar, om ya. benar. Jadi lebih nyaman tinggal Dengan dengan om tante. Iya. Jadi kamu lebih pilih untuk tinggal dengan mereka, Iya. walaupun jauh. Iya. Tapi mama maksudnya kayak responnya gimana? Kayak oke-oke aja Oke sih, karena juga dia juga tahu kalau saya besar dengan mereka. mereka, jadi puji Tuhan ya biasa sih. Iya, jadi Tapi hubungannya aman sih. hubungan kamu dengan Ya, mama aman. sebelum-sebelumnya ada nggak kamu merasa kekecewaan atau apa gitu? Kalau kecewa sih ya pasti ada lah Iya. kecewa. Cuma saya diajarkan untuk lebih lagi menerima sih keadaan. Misalnya kalau ada masalah dengan mama, mungkin masalah dengan papa, saya bisa menyesuaikan sih. Maksudnya karena udah dari kelas 4 ya kan, tidak tinggal dengan mama, jadi untuk melewati proses-proses itu saya sudah lewati sih. Maksudnya dimana pada saat merasa butuh kasih sayang, merasa butuh kasih sayang, perhatian dari mama, dari papa. Tapi pada saat itu puji Tuhan ada om dan tante lah. Iya, Jadi Tuhan mengirimkan lah ya. mengirimkan Iya. suatu keluarga baru. Ya, keluarga baru yang bisa kasih perhatian lah kepada Iya, saya. iya. Ya, puji Tuhan sih. Puji Tuhan. Kamu ini pemikirannya sangat-sangat luar biasa ya. Sebelum pelayanan di sini sudah pernah pelayanan juga di Manokwari kah atau? Iya, saya sebelumnya gereja di sana di Manokwari, saya sudah pelayanan, saya singer juga. Oh, saya bisa singer nyanyi kamu? Pertama kali saya Bisa nyanyi kamu? pelayanan, saya singer. Paket lengkap ya, bisa nyanyi, main gitar, mau dong dinyanyiin Terus saya aku. juga lanjut. Saya juga puji Tuhan dipercayakan untuk jadi pengurus dalam pemuda. Youth. Kayak mirip-mirip tim leader juga. Ya, tim leader. Ya, oh berarti dari sana pun udah jadi tim leader ya. sampai sekarang. Wow, itu tim leader sama singers ya? Ya, singer. Kalau gitar di sana belum? Gitar, ya pas itu masih belajar sih. Masih belum dipercayakan lah untuk. Ya. Kemarin-kemarin di sini baru ya gitar ya. Di sini kenapa nggak nyanyi? Karena sadar diri juga sih suara. Aduh. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kan, bisa kan? Siapa tahu dilatih jadi bagus apa ya kan, modal itu maksudnya bukan modal, talenta ya, dititipkan Tuhan, harus kita usahakan biar berkembang, berbuah dan berdampak baik untuk orang-orang di sekitar. Wow, pantas aja ya, ternyata kamu dari sana udah pelayanan, udah jadi tim leader, makanya kamu walaupun susah hidupnya, kayak ada banyak tantangan, struggle, pindah ke sini sendiri, tapi tetap kamu merasa nyaman, aman karena tetap kamu percaya Tuhan yang sertai. Iya. Kalau aku penasaran nih, kalau dari aku sendiri kan aku saat join pelayanan baru nih, aku merasakan kayak memang, oh iya aku rasain ini memang Tuhan. Kayak kalau di ibadah biasa hari Minggu, aku personally cuman kayak datang-datang begitu, kayak cuman ya menyanyi, kasih persembahan, dengar firman, pulang gitu, terima berkat, pulang. Pas masuk pelayanan barulah aku bisa kayak memang connect dengan Tuhan. Kalau kamu gimana? Selama pelayanan di sana merasakan lebih dekat? Nah, ini perbedaan sih sedikit. Iya. Sebelum saya di gereja yang baru ini di Manado dengan gereja sebelumnya, di sana saat itu saya memang bukan karena keinginan saya sendiri sih, maksudnya karena saya ditodong lah begitu istilahnya. Oh, jadi tim leader kamu leader gitu. Seva kamu singer, karena memang pas itu nggak ada yang memang yang ada volunteer. Ya, nggak ada. Jadi ya terpaksa saya harus isi lah begitu kekosongan itu. Nah, kalau di Manado ya puji Tuhan lah, saya memang merasa hadirat Tuhan, maksudnya apa sih yang saya bisa berikan kepada Tuhan lah selain betul, pelayanan gitu. Ya itu sih yang bisa saya serahkan kepada Tuhan, maksudnya yang saya bisa berikan kepada Tuhan ya hanya pelayanan. Itu perbedaannya ya. Kamu setelah pelayanan jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi saya, itu salah satu saya untuk membalas lah begitu. Oh, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Itu dengan melayani Tuhan. Jadi yang aku dapat nih dari kamu, mindset kamu jadi berubah. Ya, berubah sih ya. Berubah ya. Ya, karena semakin lama kamu pemikirannya semakin dimatangkan ya oleh Tuhan. Kayak jadi semakin cinta Tuhan kan, pasti jadi pengen lebih dekat dengan Tuhan.
Wah, boleh kasih tepuk tangan dulu? Ya. Aku mau tanya nih kalau soal kuliah, apakah kan teknik susah nih ya pastinya ya. Kakak alumni teknik bagaimana suaranya? Susah kah? Susah. Susah lulus. Susah. Ya, janganlah. Mudah-mudahan Seva lolos tepat waktu ya. Ya, bahkan lebih cepat. Amin. Kalau di kuliah sendiri ada nggak kayak masa-masa yang susah gitu untuk kamu hadapi? Susah sih, sudah pasti susah sih kalau Mm-mm. namanya di teknik. Tapi pada saat masa kesusahan itu, puji Tuhannya, saya kenal Tuhan Yesus lah. Gitu. Nah, amin. Saya bisa mengandalkan Tuhan di saat saya susah, di saat saya butuh sesuatu. Saya percaya saya, begitulah pada Tuhan. Itu sih hanya, jadi kayak tiba-tiba selalu ada saja kasih Tuhan yang ada dalam hidup saya begitu. Misalnya, saya kan ngekos gitu. Ya, ya. Pada saat mungkin saya butuh uang, saya butuh sesuatu, Tuhan pasti sediakan begitu. Pasti, selalu aja ada. Ya. Contoh kecil misalnya kayak? Misalnya pada saat mungkin saya butuh uang lah, karena saya juga kebetulan masalah maksudnya ada keluarga sedikit itu, masalah finansial. ya masalah keluarga itu berdampak lah pada saya untuk masalah finansial. Tapi pada saat itu kayak diberikan apa adanya, saya bisa mengelola lah itu, mengelola keuangannya itu, bisa mengelola apa yang dipercayakan orang tua begitu. Iya. Iya sih. Jadi maksudnya walaupun sedikit tapi Tuhan kayak itulah kehebatnya Tuhan sih. Saya bisa saja melewati apa yang saya jalani itu. Penyertaan Tuhan sih. Walaupun misalnya cuma dikasih sedikit, tapi Tuhan memampukan kamu untuk bukan bikin itu tambah banyak sih, kayak bikin kamu bisa cukup. Iya, mencukupkan kamu dengan apa yang Tuhan kasih. Pernah nggak kamu ada pengalaman kayak udah butuh banget uang nih, udah nggak ada sama sekali, terus kayak kamu berdoa terus tiba-tiba kayak ada bantuan gitu dari mana, tiba-tiba nih nanti kamu bentar aku bayarin aja atau kayak gimana gitu? Iya, sering sih itu. Sering. Dari teman-teman atau dari? Jadi kayak Tuhan memakai ya orang-orang sih buat untuk bisa dapat bantu saya begitu. Jadi misalnya contoh kayak tiba-tiba butuh tumpangan mungkin Tuhan sediakan begitu untuk pakai teman untuk bisa antar ke rumah, ke kos gitu. Wow, nice. Berarti memang ya bukti benar ya teman-teman dari rumah, teman-teman di studio, memang benar-benar bahwa Tuhan tahu setiap apa yang kita butuhkan. Sekecil apapun itu. Iya, dalam hal kecil. Iya, nggak cuma harus tentang uang ya, kayak mas gini ya yang aku dapat, maksudnya kayak kita nggak perlu mujizat yang kayak besar-besar banget untuk boleh percaya kalau Tuhan ada. Nggak harus misalnya pendeta gitu mau bangun gereja, kan banyak kan kesaksian. Ini bukan untuk mengejek atau apapun, menyinggung para pendeta. Maksudnya kesaksian kalian besar, tapi dalam konteks ini aku mau bilang kita nggak perlu yang kayak Tuhan aku mau bangun gereja, aku nggak tahu uangnya dari mana, terus tiba-tiba Tuhan kasih gitu. Nggak harus besar-besar kayak gitu. As simple as kayak Seva tadi. Ketika mau butuh tumpangan, ketika mau butuh mungkin makan atau finansial seberapapun itu, tetap Tuhan akan sediakan. Iya. Berarti kamu memang hidup berpegang teguh hanya pada Tuhan. Satu-satunya ya. Iya, dipercaya aja. Iya. Ketika kamu maksudnya gimana ya? Berarti kamu memang selama ini sendiri dong maksudnya. Maksudnya bukan sendiri dalam artian nggak dengan Tuhan ya. Maksudnya kamu tahu lah maksud aku. Iya. Maksudnya kalau aku kan ya keluargaku keluarga cemara gitu. Jadi kamu kemana-mana kayak iya mam, iya pap, aku minta ini gini gitu. Kalau mau bilang sendiri sih iya sih, apapun yang saya pilih, apapun yang saya rencanakan ya pasti sendiri. Cuma ya puji Tuhan, ya itu balik lagi saya diberikan kedua orang tante dan om yang bisa yang lihat-lihat saya, bisa tegur-tegur saya lah begitu. Mengarahkan kamu lah. Saya, ya puji Tuhan sih itu yang menjadi salah satu bantuan dari Tuhan lah. Amin. Ku tertarik nih mau tanya. Tapi yang kamu rasakan kayak dalam diri kamu nih, setelah semua yang kamu lewati, yang kamu hadapi, rintangan-rintangan itu, apa nih yang kamu rasa bertumbuh dalam dirimu, kayak beda gitu aja?
Oh, ya sih. Mungkin itu yang paling saya rasakan sih, eh, di mana saya dibentuk oleh Hmm, Tuhan. Pada masa saat itu saya melewati masa-masa sulit itu, saya di mana saya merasa butuh kasih sayang, merasa ya. saya butuh perhatian dari orang tua, di mana saya eh, kayak kayak di mana saya tidak punya siapa-siapa begitu. Iya, 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 betul, betul. Kayak ya saya sendiri lah begitu. Pada Hmm, masa itu saya bisa melewati sih dengan. kamu waktu itu cari siapa? Tuhan atau? Nah, dulu ya namanya juga anak muda kan, Ya, pada saat itu oke, here SMA, comes the fun part. Ah, terus tahulah pergaulan di Papua bagaimana. oh, aku Ya nggak tahu itu sih, nggak pernah ke sana. di sana mungkin ya lebih lebih parah sih pergaulan di Papua. Bukan parah, bebas Bebas, lah, lebih bebas lebih ya. bebas sih. Di sana juga narkoba bebas. Oh iya, Iya, di sana. wow. Teman-teman saya juga di sana narkoba, seks bebas lah begitu. Hmm, Di depan muka saya sendiri sih, maksudnya sudah teman-teman saya sendiri ya, sih ya, begitu. menjadi tontonan Iya, menjadi sehari-hari tontonan lah. sehari-hari. Di saat itu, tapi puji Tuhan, saya tidak pernah sentuh semua itu. Wah, Itulah yang hebatnya penjagaan Tuhan penjagaan ya, Tuhan. ya, Tuhan baik sih pokoknya. ya, 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 Nggak ya, bisa iya, ya, disampaikan dengan kata-kata sih kata-kata kebetulan ya. Tuhan. Iya. Aku harap juga teman-teman ya nanti suatu hari nanti bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kasih sayang Tuhan yang memang kayak menjaga gitu. Nah, yang terpenting nih ya, itu menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Iya. Kayak selalu bergantung pada Tuhan. Ini juga sih, kamu ada nggak mentor-mentor gitu yang ngarahin kamu? Untuk saat ini sih belum ada. Masih buka Kalau maksudnya lowongan? untuk yang saya bisa percayakan untuk cerita apapun Mm-mm, itu belum mm-mm. ada. Belum Kalau untuk ya. teman-teman pun ya hanya terbatas sih kalau yang saya cerita gitu. Cuma yang bestie lah ya, yang Iya. ya. Kalau untuk Kok gini sih? Aku kok gini sih? Oke, sangat menarik ya. hanya percayalah kepada Tuhan. Nih, Gitu. percaya. Berarti kamu memang menjunjung tinggi prinsip memang bergantung pada Tuhan. Cuma bergantung pada Tuhan gitu. Iya sih. That's a good point, really. Seriusan. Jadi di mana kamu di titik terendah pun kamu cuman berharap ke Tuhan ya. Ya, keren 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 keren. Nah, boleh kasih tepuk tangan untuk siapa dulu? Oke, sekarang kita mau main games. Dededededededededeng. Tepuk tangan dulu semuanya. Siapa semangat main games? Semangat. Semangat. Oke, jadi sekarang kita akan main games. Nah, gamesnya hari ini adalah menebak tagline. Jadi dari ibu tim produksi, ibu produser ya. Ini tim produksi sudah menyediakan games yang sangat seru. Jadi aku dan Seva di sini akan menebak tagline ya. Jadi nanti akan dibacakan dan kita akan menebak itu tagline dari brand kah atau siaran TV apakah. Benar begitu, Ibu? Ya, dijawab dong, jangan dikasih jempol doang. Betul. Oke, benyol. Yang pertama, jeruk kok makan jeruk? Nutrisari. Mana pikiran aku lain lagi. Oke, yang kedua, just do it. Nike. Cepat sekali. Of course, itu sports brand. Next, jagonya ayam. KFC. Yalah. Aku hampir bilang McD. Oh ini kita apa? Ya. Tanding gitu, bukan? Enggak. Oh, Have fun. Juga kompetitif sekali ya. Oke, next, belanja puas harga pas. Oh. Matahari. Salah. Apa belanja puas? Harga pas. Tokopedia. Zalora? Salah. Zalora? Oh, no. Oh. Shopee. Zalora. Tempat shopping. Iya, kau tanya Shopee. Bukan. Ah, tempat shopping. Belanja Multimart, Bukan. Hypermart, Bukan. Freshmart. Bukan. Aduh, apa bilang lagi? Ulang. Belanja puas harga pas. Waduh, aku kayak pernah dengar lagi ini. Iya, pernah, cuma Huruf Apa ya? pertamanya. A. Aladin. Alfamart. Alfamart. Oh iya, Alfamart.
Betul, I forget about that one. Beda. Abang Mi beda. Oke. Next. Oh iya. Enak tahu? Milo, Salah. Enak tahu. susu cap enak. Version flag. Freshen. Salah. Susu itu. Bukan. Ini, nah, enak tahu. Apa itu? Energi. Enak tahu. Apa ya? Milo. Bukan. Milo enak tahu. Bukan. Iklan apa itu? Ikan susu. Clue. Apa? Clue apa clue? Dingin. Dingin. Sesuatu yang dingin. Aduh, di kepala aku kata Milo enak tahu. Milo enak. Oh, Sesuatu Frisian. yang dingin. Dingin. Sikapnya kepadaku. Oh. Wow. Enggak. Ah. Enak tahu. Aduh. Huruf pertama? Huruf pertama. Huruf pertama. K. Kah. Kul. Pino Ice Cup. Warna-warni. Kiko. Enak tahu. Iya, pantesan sama Milo. Enak tahu Kiko. Wah, empas. Iya. Empas sehat. Beda. Mah. Next. Min- Pasta gigi minta keluarga Kiko. Indonesia. Pepsodent. Betul. Iya, karena itu yang paling sering dipakai. Next. Jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Fiesta Chicken Nugget, aku mau setiap hari. Jelas lebih enak. Makanan ini. Wow. Minuman ini? Jelas Minuman. lebih enak. Susu. Bukan. Wow. Isotonik, Isoplas, No. Sweat, Pocari Sweat, Bukan. teh kotak, teh pucuk, Bukan. teh botol, Bukan. Floridina. Bukan. Apa pula ini loh? Milo, Nescafe, kopi. Kopi. Wah, kapal api. Ya. Oh, iyo. Iya. Jelas lebih. Pernah. Bisa ya. Iya betul. Kapal api. Enggak. Jelas lebih enak. Ya. Aduh pokoknya itu. Iya, betul. Ini kapal air bukan kapal api. Next. Yes. Kemurnian dari alam. Aduh. Wah. Bukan. Susu sapi, iklan beruang, iklan naga di kemasan beruang, bir brand. Iya. Minuman 3 binatang. Sekali. Iyalah, kecuali satu. Next. Benar-benar kecap. Emang ada yang palsu-palsu kecap? Kecap bango. Betul. Oh, bango. Ya, bango. Oh, itu tagline-nya. Itu tagline-nya. Walah, gue baru tahu. Kalau next. Life is never flat. Aduh, masa kamu nggak tahu? Coba kalian tebak. Iya. Yang tahu ini ibu produser doang atau yang mereka ini udah tahu? Oh, coba dari tim produksi apa? Aku sih sudah Life is tahu. never flat. Kim. Lupa cuy. Iya, iyalah. Oke. Apa? To. Iya. Next. Terakhir. Tunggu tuh ke atas, bukan ke Cornetto. samping. Bukan. Bukan. Cepat banget. Denko. Salah. Pelan-pelan Pak Supir. Adik-adik, sebaiknya kita jangan terlalu gegabah. Milo. Salah. Bukan. Salah. Bersahabat karib dengan Milo. Apa namanya yang orange itu? Bukan. Nutrisari, Wak. Bukan. Orange ada. Bukan itu. Apa namanya? Valpin, bukan. Bukan. Coba Milo kan, Seva Milo. Hilo. Iya, hilo. Yeay, selesai games kita. Woo! Seru sekali ya menebak-nebak tagline. Seru nggak, Seva? Seru nggak? Seru sih. Seru. Aku sih seru juga sih. Terima kasih tim produksi yang sudah sangat kreatif ya. Terima kasih loh, makasih loh. Kami sangat terhibur hari ini. Oke, kita sudah cerita-cerita dengan Seva, kita sudah main games. Oh ya, boleh nggak? Ada nggak 1-2 kata? Tapi jangan 1-2 kata bener ya.
Itu kayak kalimat yang ingin kamu bagikan ke teman-teman semua, anak-anak muda, yang dimana memang penyertaan Tuhan itu luar biasa. Buat teman-teman anak muda, buat kalian, kata dari saya atau motivasi dari saya, tetap semangat, lakukan apapun dengan Tuhan sih. Hari ini semua kita belajar untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu nyata. Oke, ada amin semuanya? Amin. Amin. Thank you so much for joining us today, Seva. Thank you Thank you, semuanya. Thank you. Thank you everyone yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Yang belum nonton boleh cek episode sebelum-sebelumnya. Itu sangat-sangat luar biasa juga memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan don't forget to turn on the notification button supaya setiap ada episode baru kalian nggak kelewatan ya. Untuk yang mau cerita kayak Seva, boleh komen di bawah, taruh di komentar, ataupun kalian mau DM IG-nya Jangkar Harapan Indonesia. Boleh langsung DM, kami sangat menunggu cerita-cerita yang luar biasa, kesaksian dari teman-teman semuanya. That's all for today. Thank you so much. Bye-bye.